Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Pak Marjono, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah menyusun cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Ciri-ciri cerpen. 1. Pada umumnya, cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. 2. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Saat membaca cerpen, biasanya selesai dengan sekali duduk. 4. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. 5. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. 6. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. 7. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh cerpen. 1. Sepatu Butut karya Eli Chandra Prangin-Angin. 2. Pohon Keramat. 3. Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. 4. Dilarang Mencintai Bunga. Ini merupakan kumpulan cerpen dari Kunto Wijoyo. Langkah-langkah menulis cerpen. 1. Menentukan ide cerita. 2. Membuat kerangka karangan untuk cerpen. 3. Mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi cerita yang utuh. 4. Memberi judul yang menarik. 5. Memeriksa kembali atau memperbaiki. Untuk bisa menulis cerpen, tadi langkah yang pertama adalah menentukan ide cerita. Ide cerita ini bisa bersumber dari 1. Pengalaman pribadi, bisa juga pengalaman orang lain. Kemudian pengetahuan. 3. Berasal dari pengamatan. 4. Berasal dari imajinasi dan lain-lain. Langkah yang kedua adalah membuat kerangka karangan yang sesuai dengan struktur cerpen. Adapun struktur cerpen meliputi 1. Orientasi adalah penentuan peristiwa untuk menciptakan gambaran visual, atmosfer, dan waktu kisah. Bisa juga merupakan pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa, yaitu kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Masih kelanjutan dari struktur cerpen tadi. Yang nomor 3 adalah komplikasi, yaitu cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Biasanya tokoh utama sudah mengarah ke solusi. 4. Resolusi, yaitu solusi untuk masalah atau tantangan berhasil dicapai. Ini juga bisa merupakan cara pengarang untuk mengakhiri ceritanya. 3. Tahap mengembangkan kerangka menjadi cerita yang utuh.
Dalam mengembangkan cerita, kita harus memahami satu, unsur intrinsik dalam karya sastra, yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur cerita, latar atau setting, waktu, tempat, suasana. Berikutnya adalah amanat, kemudian sudut pandang pengarang. Di samping unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik. Misalnya nilai agama, nilai moral, nilai pendidikan, dan lain-lain. Langkah yang keempat dalam menulis cerpen tadi adalah memberi judul yang menarik. Hal ini bertujuan agar pembaca tertarik atau penasaran dengan cerpen yang kita tulis, sehingga mereka mau membaca cerpen tersebut. 5. Memeriksa kembali cerpen yang kita tulis. Kalau ada hal-hal yang kurang pas atau kurang sesuai yang berkaitan dengan isi cerpen tersebut, kita bisa menghapus saja. Sampai di sini, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan sebelum saya akhiri, coba kalian tulis sebuah cerpen yang menarik. Oke, jangan lupa untuk subscribe atau like ya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dengan materi yang lebih menarik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.